singkatnya itu mungkin untuk pemenuhan tugas kakak tidak kami kakak ini. Jadi untuk wawancaranya itu nggak seformal apapun, hanya minta pendapat juga dari kakak seputar apa yang kakak tahu mengenai Indonesia. Nah ada beberapa yang saya ingin tanyakan ke kakak, seperti halnya untuk mempersingkat mungkin saya bisa mulai. Dia bisa. Saya dari pandangan saya ini kak, apa yang pertama kali terlintas di dalam pikiran kak mengenai kata bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia. Untuk pertama kali, nah di sini mungkin masalah ini umumnya atau bagaimana? Secara pandangan kan saya kak, umumnya. Oh, umumnya. Mungkin lebih ke pemerintahannya. Ya. Karena saat ini karena kita ketahui karena ini posisinya sekarang itu masih pandemi. Nah, untuk tugasnya untuk bangsa Indonesia terutama di negara ini utangnya semakin bertambah. Nah, entah itu bagaimana cara pemulihan perekonomiannya ke depannya, itu tugasnya untuk sebenarnya untuk pemerintah. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia bagaimana caranya kita untuk membantu negara ini untuk bebas hutang. Untuk bebas hutangnya itu mungkin tidak sepenuhnya untuk bebas, setidaknya setiap masa periode misalnya ini Pak Jokowi bisa berkurang lah setidaknya untuk mengenai hutangnya ini. Mungkin kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Tadi sudah kakak sudah memaparkan mengenai pertanyaan dari item pertama yang tadi saya tanyakan. Untuk item yang kedua itu saya ingin menanyakan pendapat kakak lagi ya. Menurut kakak itu bagaimana kata bangsa seutuhnya? Menurut kakak kata bangsa seutuhnya itu bagaimana pandangan kakak? Kalau menurut saya bangsa itu adalah kesatuan. Ya secara singkatnya itu kesatuan orang-orang bangsa. Menurut pandangan saya ini kesatuan orang-orang yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama. Jadi menurut kakak bangsa Indonesia itu seperti suatu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan yang dalam. Menarik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya open ke teman saya. Silakan untuk Fernanda. Kan kakak tadi sudah beritahukan ke kita mengenai makna dari kata bangsa Indonesia itu kan. Nah menurutnya kakak itu apa yang harus dilakukan kita sebagai warga Indonesia itu untuk menjadi bangsa Indonesia yang sesungguhnya? Ya tentunya itu yang pertama untuk mencapai tujuannya yaitu dan untuk melunasi dan apa yang sebenarnya lakukan di kewajiban sebagai bangsa Indonesia itu bayar pajak salah satunya itu. Jadi sebagai warga negara yang baik ya mungkin kita dengan cara membantu negara juga yaitu kita penuhi kewajiban kita sebagai warga negara itu bayar pajak. Mungkin itu salah satu contohnya. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh menurutnya kakak bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Bagaimana kakak lihat Indonesia di saat ini? Untuk mungkin satu kata untuk Indonesia saat ini, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Mungkin karena pandemi, karena kita ketahui negara-negara lain itu dia untuk saat ini dia pemulihan di masa pandemi ini, tapi Indonesia mengalami keterlambatan itu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau Indonesia saat ini masih krisis ekonomi karena pandemi. Karena pandemi saat ini belum berakhir di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain sudah beradaptasi bahkan sudah hilang pandemi. Ini pertanyaan terakhir, kan tadi kakak bilang salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk Indonesia itu membayar pajak kan salah satu contohnya. Menurutnya kakak sendiri itu apakah kakak sudah menjadi warga Indonesia yang baik, tidak seutuhnya sudah melakukan hal-hal yang tadi kakak bilang untuk membayar pajak untuk memenuhi tujuan dari negara? Ya kalau itu ya untuk saya pribadi ya saya sudah penuhi yaitu bayar pajak. Nah di sini sebagai warga negara yang baik yaitu kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Nah salah satu contohnya itu adalah bayar pajak tadi saya jelaskan.
review dari mungkin hanya itu beberapa itu pertanyaan yang kami ingin tanyakan kepada kakak tentang Indonesia teman kakak. Mungkin informasi yang kakak berikan itu sangat berguna bagi kami, dan saya sangat berterima kasih dengan teman-teman saya juga atas sikap inisiatif kakak dalam membantu kegiatan tugas mata kuliah kami. Saya sangat terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Indra. Sepatah kata untuk Indonesia itu adalah rumah tercinta bagi saya. Indonesia adalah suatu negara yang bagi saya merupakan suatu negara yang betul-betul mengerti mengenai kehidupan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tapi untuk saat ini Indonesia betul-betul sangat memerlukan kita sebagai penerus bangsa. Ayo bersama-sama kita kerahkan tenaga kita untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik. Satukan tekad kita. Perhatikan perjuangan bangsa yang telah mempertahankan Indonesia. Satu kata untuk Indonesia, ayo berjuang bersama-sama. Terima kasih. Halo, saya Devia Rahayu. Di sini saya akan berkomentar sedikit mengenai Indonesia. Jadi menurut saya Indonesia adalah satu negara yang memiliki banyak sekali budaya, beraneka ragam budaya yang perlu untuk dilestarikan agar kita bisa lebih dikenal di luar. Dan untuk saat ini, melihat kondisi Indonesia saat ini, saya mau mengutip satu kutipan dari Soekarno. Beliau mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Yang menurut saya itu sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Dan ya mungkin untuk saat ini majunya Indonesia, majunya negara kita tercinta ini ada di tangan generasi saya yang saat ini sedang menempuh perkuliahan, dan generasi adik-adik saya di belakang. Ya, perjuangan kita belum cukup. Indonesia memang sudah merdeka, tapi masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki di tatanan pemerintahan, yang perlu diperbaiki dari dalam diri kita tentunya untuk mengenal lebih dalam mengenai Indonesia. Maka dari itu, mari kita melestarikan Indonesia, mari kita berjuang bersama-sama untuk memajukan negara kita agar bisa dikenal, agar bisa berada di kancah internasional, baik itu dari segi budaya, musik, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farestika Muhammad dari kelompok 1 angkatan 2019. Jadi, sepatah kata untuk Indonesia, menurut saya negara Indonesia itu merupakan negara yang memiliki atau beragam dengan budaya maupun dengan bahasa. Jadi, di mana masing-masing daerah memiliki budayanya masing-masing dengan bahasanya masing-masing, dengan memakai bahasanya masing-masing. Terima kasih. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi yang sangat besar karena Indonesia memiliki sungguh banyak kekayaan alam dan budaya yang beragam. Namun hingga saat ini Indonesia belum mampu untuk bersaing dengan negara-negara maju di luar sana. Dan ditambah dengan kondisi saat ini, pandemi saat ini, Indonesia mengalami banyak masalah dan krisis. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, agar mampu untuk berjuang, berusaha, dan mampu untuk menciptakan semangat yang baru untuk membantu pemerintah agar mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, hingga terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dan menjadi bangsa Indonesia yang seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni Swadra, dari kelompok 2. Di sini saya akan berkomentar mengenai Indonesia saat ini. Menurut saya Indonesia saat ini kan dilanda COVID-19 sudah hampir 2 tahun, dan saat ini pemerintah itu melaksanakan yaitu PBB atau pembatasan, di mana masyarakat itu dilarang untuk
terlalu sering beraktivitas di luar rumah. Nah, sedangkan menurut saya beberapa masyarakat di Indonesia kan masih belum dari segi ke ekonomi itu masih belum baik perekonomiannya. Nah, uh, masih banyak dari mereka yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan uang dalam sehari. Nah, menurut saya itu kurang efektif bagi beberapa orang. Perkenalkan, nama saya Nadia. Indonesia merupakan negara yang paling indah. Indonesia juga merupakan negara yang paling makmur. Indonesia juga adalah negara saya sendiri dan tanah kelahiran saya sendiri. Indonesia adalah negara yang akan kaya raya dengan pulau-pulau Indonesia. Dan Indonesia juga merupakan negara kita semua. Ayo bangkit Indonesia. Nama saya Indah Sarasang, saya dari Psikologi kelas A. Membahas mengenai Indonesia pada masa sekarang ini, yang pastinya kita berpikir mengenai pandemi. Nah, menurut saya pemerintah Indonesia mengenai pandemi ini sudah berkembang dengan baik. Pada tahun 2020 pandemi mulai ada, dan hingga sekarang menurut saya perkembangan dari penanganan virus COVID ini, pandemi ini sudah lumayan baik, dan hingga sekarang warga Indonesia sudah bisa beraktivitas seperti semula, meskipun dalam batasan-batasan tertentu. Nah, menurut saya ini adalah pencapaian yang cukup baik dari Indonesia untuk mengatasi pandemi. Nah, mengenai ekonomi yang terbilang menurun ekonomi warga Indonesia selama pandemi ini, itu juga menjadi satu masalah menurut saya, karena banyak orang yang hanya bisa bekerja dari rumah. Bahkan orang-orang yang di luar dari itu sangat menurun pendapatannya. Jadi menurut saya itu juga sangat menjadi beban berat bagi warga Indonesia. Nah, tapi di balik dari pandemi ini, warga Indonesia juga bisa, dan bahkan di seluruh dunia, mendapatkan pelajaran untuk lebih menjaga kebersihan. Dan ya, saya mengingat satu bahwa pencapaian terbaik dari Indonesia sekarang ini bahwa PON di Papua sudah bisa dilaksanakan. Berarti itu bisa dibilang Indonesia sudah sukses dalam mengatasi pandemi ini, meskipun masih ada beberapa orang yang tidak menuruti aturan protokol kesehatan. Namun ya, bisa dibilang sudah cukup baik. Menurut saya itu yang saya bisa sampaikan mengenai Indonesia pada masa sekarang ini. Terima kasih.